Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sutrisna, NIM 121715555, kelas 12 6B24. Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Bahan Bangunan Berbasis Web pada TB Langgeng Kuningan, Jawa Barat. Langsung saja, latar belakang masalah. Sistem penjualan merupakan salah satu sistem yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau instansi penjualan, karena sistem penjualan merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan untuk memasarkan barang yang akan mereka jual ke konsumen. Dengan sistem penjualan yang baik, maka penjualan akan lebih maksimal. Itu artinya perusahaan tersebut akan berkembang lebih cepat. Begitu juga sebaliknya, jika sistem penjualan sebuah perusahaan kurang baik, maka penjualan barang tidak akan maksimal dan perusahaan tidak akan berkembang atau bahkan mengalami kerugian. Di dalam sebuah sistem penjualan harus memuat mengenai informasi harga dan barang yang terupdate, sehingga konsumen dapat memperoleh informasi mengenai harga dan barang yang mereka cari. Semakin mudah dan cepat informasi produk yang dijual tersampaikan ke konsumen, maka semakin besar pula peluang keuntungan yang didapat. TB Langgeng Jaya adalah toko penyedia bahan bangunan yang berkualitas dari berbagai merek ternama. Namun sistem penjualan pada TB Langgeng Jaya sendiri saat ini masih menggunakan sistem penjualan secara manual, yaitu konsumen harus datang langsung ke toko untuk membeli barang atau bahkan hanya sekedar untuk memperoleh informasi mengenai harga dan stok barang yang ada. Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, sistem informasi penjualan sedang berjalan di TB Langgeng Jaya kurang maksimal, sehingga penjualan pun kurang berkembang. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya adalah 1. Untuk meningkatkan penjualan barang dengan memanfaatkan teknologi yang ada. 2. Memperluas wilayah pemasaran karena dengan sistem online dapat menjangkau semua orang yang terhubung ke internet. 3. Untuk mempermudah sistem pemasaran dan promosi barang yang dijual. 4. Untuk mempermudah konsumen dalam mendapat informasi mengenai harga dan barang yang tersedia secara akurat. 5. Untuk mempermudah konsumen memesan barang yang mereka cari tanpa harus datang langsung secara manual ke toko. 6. Untuk mempermudah komunikasi antar konsumen dan pedagang. Untuk memenuhi syarat kelulusan program Diploma 3, program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Yang pertama yaitu membantu meningkatkan penjualan di TB Langgeng Jaya. Yang kedua yaitu membantu konsumen dalam memperoleh informasi barang yang mereka cari. Metode penelitian. Teknik pengembangan perangkat lunak yang saya gunakan dalam pembentukan laporan ini yaitu metode model air terjun atau waterfall. Menurut Rosa dan Salahuddin, model waterfall adalah model SDLC yang paling sederhana. Model ini sangat cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Yang pertama, analisa kebutuhan sistem. Yang kedua, desain. Yang ketiga, pembuatan kode program. Yang keempat, pengujian. Dan yang kelima, pendukung atau pemeliharaan. Metode pengumpulan data. Dalam penyusunan laporan ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama, pengamatan. Pengamatan dilakukan secara langsung di TB Langgeng Jaya. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan sistem pemasaran yang ada di TB Langgeng Jaya, yaitu dengan Bapak Agus Miftah Farid, AMD, selaku Kepala Toko merangkap bagian pemasaran. Yang ketiga yaitu studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan melihat referensi-referensi yang bersumber dari jurnal, website Google, repositori BSI, dan data internal yang diperoleh di TB Langgeng Jaya, serta buku-buku yang berhubungan dengan tema dan judul yang diambil. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama yaitu pemilik toko. Pemilik toko di sini nantinya bisa melakukan login, daftar member admin atau daftar admin baru atau merubah admin. Selanjutnya itu dan data edit harga barang. Yang kedua yaitu admin. Admin dapat login, dapat menambahkan produk,
dan mengkonfirmasi pembayaran. Yang ketiga yaitu konsumen. Konsumen di sini dapat melihat produk, mencari produk, membeli produk, menambah produk, dan membayar produk yang mereka beli. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Konsep dasar sistem. Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk membentuk suatu kesatuan tujuan dan terintegrasi. Artinya, apabila ada bagian atau komponen yang mengalami kegagalan atau error, maka sistem tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sistem. Menurut Susanto, sistem adalah sekumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan atau satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari bagian-bagian atau komponen yang saling berhubungan, bekerja sama, dan membentuk suatu kesatuan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Karakteristik sistem. Sutabri menjelaskan tentang karakteristik sistem, yaitu yang pertama, komponen sistem. Komponen sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang bekerja sama untuk suatu kesatuan. Komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Yang kedua yaitu batasan sistem. Batasan sistem atau ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lain atau sistem dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga yaitu lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem yaitu bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut. Yang keempat yaitu penghubung sistem. Penghubung sistem atau interface adalah media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain. Selanjutnya itu masukan sistem atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan atau maintenance input dan sinyal. Keluaran sistem. Keluaran atau output ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain, seperti contoh yaitu sistem informasi. Keluaran yang dihasilkan adalah informasi, di mana informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan dan hal-hal lain yang merupakan input bagi subsistem lain. Selanjutnya itu pengolah sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Selanjutnya itu sasaran sistem. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Selanjutnya itu klasifikasi sistem. Yang pertama itu sistem alamiah. Sistem alamiah atau natural muncul secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Yang kedua itu sistem tiruan. Sistem tiruan atau artificial system diciptakan untuk mendukung tujuan tertentu. Yang selanjutnya itu sistem deterministik. Sistem deterministik bekerjanya sistem ini dapat diramalkan sebelumnya. Masukan untuk sistem ini secara pasti menentukan jenis keluarannya. Selanjutnya itu sistem probabilistik. Sistem probabilistik dapat dilacak hanya dengan menggunakan nilai distribusi probabilitas. Selalu ada nilai ketidakpastian yang sesungguhnya pada sembarang waktu. Yang selanjutnya itu sistem tertutup. Sistem tertutup tidak terjadi pertukaran atau penggunaan sumber daya dengan atau dari lingkungannya. Mengingat sistem ini tidak menggunakan input dari lingkungannya, maka output dari sistem ini tidak berkaitan dengan lingkungannya pula. Yang terakhir yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka menggunakan sumber daya lain dari lingkungan, sehingga keluarannya berkaitan dengan lingkungannya juga. Informasi. Menurut Darmawan dan Pauji, informasi merupakan hasil dari pengolahan data
Akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi. Hasil yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi seorang tersebut. Menurut Mike Roth, informasi memiliki ciri. Yang pertama itu akurat, yang kedua tepat waktu, dan yang ketiga relevan. Lengkap. Sistem informasi. Menurut Marimin, Tanjung, dan Prabowo, sistem informasi adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pemeliharaan informasi. Tinjauan perusahaan. Sejarah perusahaan. TB Langgeng Jaya merupakan perusahaan penyedia peralatan dan bahan bangunan yang didirikan oleh Bapak Haji Komar pada tahun 1997 yang beralamat di Jalan Raya Subang, kilometer 2, Desa Sukarasa, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada saat itu toko bangunan masih sangat jarang, adapun lokasinya masih sangat jauh sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin merenovasi rumah atau membutuhkan bahan dan peralatan bangunan, sehingga beliau berinisiatif untuk mendirikan toko bangunan agar masyarakat yang ingin merenovasi atau membutuhkan bahan dan peralatan bangunan lebih mudah mendapatkannya. Juga untuk mendorong pembangunan yang ada di Desa Sukarasa dan sekitarnya. Struktur organisasi TB Langgeng Jaya. Struktur organisasi TB Langgeng Jaya yaitu Bapak Agus Miftah Parid AMD selaku Kepala Toko, Lutfiatur Rohmah selaku Keuangan, Sutarman selaku pelayan toko, Endin selaku karyawan bongkar muat, Firman selaku karyawan gudang, dan Toto selaku driver. Prosedur sistem berjalan. Activity diagram. Prosedur sistem berjalan di TB Langgeng Jaya saat ini yaitu konsumen harus mendatangi toko, kemudian menanyakan barang yang mereka inginkan. Lalu pelayan toko akan melayani konsumen. Jika barang yang diinginkan konsumen ada, maka pelayan toko akan melakukan transaksi. Namun jika barang yang diinginkan konsumen tidak ada, maka konsumen akan mendatangi toko lain. Jika barang yang diinginkan konsumen ada dan pelayan sudah melakukan transaksi, maka konsumen akan menerima barang dan barang yang sudah dibeli akan dibawa pulang. Spesifikasi dokumen. Nama dokumen. Yang pertama itu buku penjualan barang. Fungsinya itu sebagai data penjualan barang. Sumber setiap pembelian barang. Tujuan sebagai data penjualan barang agar stok barang yang ada di gudang tetap ada. Media buku, jumlah 1, frekuensi setiap ada penjualan barang. Selanjutnya itu spesifikasi dokumen keluaran. Yang pertama itu struk pembayaran. Fungsinya yaitu bukti pembayaran atas pembelian barang. Sumber penjual, yaitu TB Langgeng Jaya. Tujuan sebagai bukti pembayaran. Media kertas. Struktur pembayaran. Jumlah 1, frekuensi setiap pembelian barang. Permasalahan pokok. Dari hasil analisa penulis menemukan bahwa sistem informasi penjualan yang berjalan saat ini di TB Langgeng Jaya masih menggunakan sistem informasi penjualan barang manual, yaitu masih menggunakan sistem informasi penjualan dengan cara konsumen harus datang langsung ke toko atau menanyakan ke konsumen lain yang pernah melakukan transaksi sebelumnya di TB Langgeng Jaya, sehingga informasi mengenai ketersediaan barang dan harga kurang up to date. Pemecahan masalah. Dari hasil analisa masalah yang ditemukan di TB Langgeng Jaya, pada proses sistem informasi penjualan masih menggunakan sistem informasi penjualan secara manual, sehingga kurang efektif dan efisien. Maka disarankan untuk memperbarui sistem informasi penjualan menjadi lebih modern, seperti menggunakan situs web, memanfaatkan sosial media, atau aplikasi e-commerce. Karena di zaman modern seperti ini, sudah hampir semua kalangan masyarakat menggunakan smartphone yang terhubung ke internet, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencapaian informasi mengenai harga dan stok barang yang tersedia. Perancangan sistem usulan. Analisa kebutuhan. Skenario kebutuhan sistem untuk pemilik toko yaitu pemilik toko dapat merubah harga barang, dapat melihat data admin, menambah admin, melihat laporan, menambah atau mengganti data admin.
Selanjutnya itu skenario kebutuhan sistem bagi admin atau pelayan toko. Pelayan toko dapat mengelola data barang. Yang kedua yaitu mengirim nota penjualan, melakukan transaksi, dan melihat laporan. Skenario kebutuhan sistem bagi konsumen. Konsumen dapat memilih barang, melakukan pembelian barang, dan menerima nota pembelian jika sudah melakukan pembayaran. Kebutuhan sistem. Pemilik toko harus mendaftarkan admin ke sistem, kemudian memberikan ID dan password ke admin untuk melakukan login. Admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk memasuki halaman admin dengan memasukkan ID dan password yang telah didaftarkan oleh pemilik toko. Konsumen dapat membeli barang tanpa harus login, dan jika sudah melakukan pembayaran, maka akan menerima nota pembelian. Jika kegiatan toko sudah selesai, admin harus melakukan logout. Sistem mencatat laporan penjualan. Rancangan dokumen usulan. Yang pertama yaitu nota penjualan. Fungsinya itu sebagai bukti sah transaksi pembelian. Sumbernya itu dari admin. Tujuannya itu konsumen, medianya data. Frekuensi setiap terjadi transaksi pembelian barang, berbentuk foto. Yang kedua yaitu laporan penjualan. Fungsinya itu untuk mengetahui data penjualan. Sumbernya yaitu dari admin. Tujuannya itu untuk pemilik toko. Medianya data, frekuensinya itu setiap hari di akhir bekerja, bentuknya berupa data. Dan inilah prototipe usulan. Berikut adalah rancangan prototipe yang diusulkan. Yang pertama itu halaman login. Di halaman ini, pemilik toko maupun admin harus memasukkan username atau ID dan password, kemudian melakukan login. Dan yang kedua ini adalah rancangan prototipe berupa halaman dashboard atau home. Di halaman ini terdapat menu login, cari untuk konsumen yang ingin mencari produk, kemudian keranjang yang konsumen sudah masukkan jika sudah melakukan pembelian. Kemudian ini adalah rancangan prototip keranjang. Di sini terdapat produk. Produk di sini adalah produk yang ingin dibeli konsumen. Kemudian nama barang yang ingin dibeli konsumen, harga, jumlah, kemudian total. Selanjutnya ini adalah nota pembayaran. Ini akan diterima konsumen jika sudah melakukan pembayaran. Kemudian ini adalah laporan penjualan. Di sini memuat tentang tanggal penjualan, pemesanan, nama pelanggan, kemudian transfer. Kesimpulan. Perancangan sistem informasi penjualan bahan bangunan berbasis web ini dibuat untuk membantu proses penjualan di TB Langgeng Jaya agar lebih maksimal dari sebelumnya. Yang kedua yaitu untuk membantu konsumen dalam memperoleh informasi harga dan stok bahan bangunan yang ada di TB Langgeng Jaya. Yang terakhir yaitu dengan adanya sistem informasi penjualan berbasis web ini dapat membantu konsumen dalam proses pemesanan karena tidak harus datang ke toko secara langsung. Saran. Dalam web penjualan ini disarankan untuk menambah fitur live chat agar pengunjung dapat bertanya langsung ke admin. Dan penambahan fitur seperti pembelian barang yang tidak sesuai standar atau rusak. Dan penambahan fitur seperti pengembalian barang yang tidak sesuai standar atau rusak. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih.